Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Adelia Trisna Junior dengan NIM 13 12 100 254 dari kelas S dengan dosen pengampu Bapak Dr. Frans Simangunsong SHMH. Saya di sini akan menjelaskan terkait materi hukum cyber. Di sini saya sudah membagi menjadi 7 subbab dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu definisi hukum cyber, 2 sejarah cybercrime, 3 organisasi internasional cybercrime, 4 sejarah hukum cyber di Indonesia, 5 urgensi peraturan hukum cyber di Indonesia, 6 jenis-jenis cybercrime, 7 faktor pendorong terjadinya cybercrime. Hukum cyber adalah keseluruhan asas-asas, norma, maupun kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hukum cyber sendiri dikenal juga sebagai hukum dunia maya atau virtual world law, hukum teknologi informasi atau law of information technology, hukum telematika atau cyber law. Selanjutnya, sejarah cybercrime di dunia. Pada tahun 1980, negara di Eropa dan Amerika Utara mulai melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru seiring dengan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Pada tahun 1990, negara di berbagai belahan dunia sudah mengatur tindak pidana cyber seperti memasuki sistem komputer secara ilegal, merusak data dalam sistem komputer, dan menyebarkan virus. Organisasi Internasional Cybercrime. Yang pertama, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Usaha internasional pertama dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan komputer yang dilakukan pada tahun 1983 dan tahun 1985. Yang kedua, United Nations atau sering dikenal dengan PBB. Organisasi ini bertujuan untuk modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana nasional untuk menjamin dan memadai dalam menindak tindak pidana cyber, serta meningkatkan upaya-upaya pengamanan komputer maupun upaya-upaya preventif dengan memperhitungkan masalah terkait perlindungan privasi, penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta setiap mekanisme pengaturan penggunaan atau pemanfaatan komputer. Selanjutnya ada The Group of Eight atau G8. G8 adalah kelompok negara industri yang terdiri dari Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. Kelompok negara tersebut dibentuk dengan tujuan untuk membahas serta menyetujui 10 prinsip dalam memerangi high-tech crime. 10 prinsip dalam memerangi high-tech crime tersebut diantaranya adalah 1. Tidak boleh ada tempat berlindung bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi. 2. Penyidikan dan penuntutan atas pelaku kejahatan high-tech internasional harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan seluruh negara yang berkepentingan, terlepas dari wilayah hukum mana kerugian ditimbulkan. 3. Aparat penegak hukum harus terlatih dan dilengkapi atau dipersiapkan untuk menangani kejahatan high-tech. 4. Sistem hukum harus melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data, dan sistem dari kerusakan yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum dan menjamin adanya penghukuman terhadap penyalahgunaan serius. 5. Sistem hukum harus memungkinkan pengamanan data elektronik dan akses yang cepat terhadap data elektronik yang kerap sangat penting bagi keberhasilan investigasi kejahatan. 6. Rezim bantuan timbal balik harus dapat menjamin perolehan dan pertukaran alat bukti yang cepat dalam kasus yang melibatkan kejahatan high-tech internasional. 7. Akses elektronik lintas batas oleh penegak hukum terhadap informasi yang dapat diakses oleh umum tidak memerlukan pengesahan maupun izin dari negara di mana data itu diperoleh atau berada. 8. Harus dikembangkan dan diterapkan standar forensik untuk memperoleh dan mensahkan data elektronik dalam proses investigasi dan penuntutan. 9. Sistem informasi dan telekomunikasi harus dirancang untuk membantu pencegahan dan mengetahui penyalahgunaan jaringan dan juga harus dapat digunakan menelusuri dan menemukan para penjahat dan mengumpulkan alat bukti. 10. Kegiatan di bidang ini harus dikoordinasikan dengan kegiatan dalam for internasional lainnya yang relevan
untuk memastikan tidak adanya upaya yang tumpang tindih. Selanjutnya ada Organisasi Council of Europe atau CUE, Konvensi tentang Kejahatan Cyber 2001 yang digagas oleh Uni Eropa. Konvensi Cybercrime 2001 merupakan regulasi internasional pertama yang mengatur tindak pidana cyber dan menjadi pedoman dalam regulasi tindak pidana cyber dalam hukum nasional. Sejarah hukum cyber di Indonesia. Pada tahun 2000, pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas di cyberspace. Pada tahun 2003, pembentukan RUU IKTE serta dilanjutkan oleh Kominfo menjadi RUU IETE. Pada tahun 2005, RUU IETE berubah menjadi RUU ITE. Pada tanggal 25 Maret 2008, RUU ITE disetujui oleh DPR dan menjadi UU ITE. Pada tanggal 21 April 2008, Presiden Republik Indonesia diundangkan dengan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Lembaran Negara tahun 2008 nomor 58. Tahun 2016, UU ITE direvisi melalui UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE pada tahun 2024 hingga yang digunakan sekarang yaitu UU nomor 1 tahun 2024. Selanjutnya, urgensi peraturan hukum cyber di Indonesia. Yang pertama ada kepastian hukum. Yang kedua, untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang timbul akibat pemanfaatan teknologi informasi. Ketiga, adanya variabel global, yaitu persaingan bebas dan pasar terbuka. Untuk jenis-jenis cybercrime yaitu ada unauthorized access. Unauthorized access ini adalah akses tidak resmi ke sistem komputer, jaringan, atau data. Dan hal ini biasanya dengan tujuan untuk mencuri, merusak, atau memata-matai informasi. Lalu ada illegal contents. Illegal content adalah konten informasi atau data digital yang melanggar hukum atau norma sosial. Hal ini berupa konten yang bersifat pornografi, kekerasan, ataupun melanggar hak cipta. Lalu ada penyebaran virus. Penyebaran virus adalah tindakan menyebarkan program jahat atau malware ke komputer atau jaringan lain. Virus ini dapat merusak file, mencuri data, atau mengganggu kinerja sistem. Lalu ada hacking dan cracker. Hacking ini adalah tindakan mempelajari serta memahami sistem komputer dengan tujuan meningkatkan pengetahuan atau menemukan celah keamanan. Lalu yang terakhir ada hijacking. Hijacking adalah tindakan mengambil alih kontrol sistem komputer atau jaringan. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan malware dan mengeksploitasi kerentanan sistem. Selanjutnya ada faktor pendorong terjadinya cybercrime. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Dua, tidak memerlukan peralatan canggih. Tiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Empat, kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.